彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Api merah muda, yang muncul di atas kepala Xian, dengan cepat menyebar setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Ruang di samping Xian berfluktuasi setelah penghalang api terwujud. Penampilan tiba-tiba Xiao Yan dan Cailin menarik perhatian para anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi. Banyak teriakan gembira dengan cepat terdengar. Segera setelah itu, beberapa sesepuh sekali lagi menjadi kuburan. Meskipun mereka menyadari bahwa itu Xiao Yan juga merupakan elit Dou Sheng setelah pertemuan terakhir mereka, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan Dou Sheng biasa akan berakhir sekarat. Batuk. Xian di samping tiba-tiba batuk mulut penuh darah segar sementara Xiao Yan merajut alisnya. Wajahnya sepucat lembar. Darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan mengikis tubuhnya. Xian menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Wajah pucatnya membuat orang sakit hati. Matanya yang agak redup melirik Xiao Yan dan Cai Lim saat dia dengan getir berkata, masalah kali ini tidak akan mudah diselesaikan seperti terakhir kali. Orang ini telah melahap Raja Barat dan Selatan, serta daging dari banyak anggota suku. Dia telah secara samar mencapai bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng. Ekspresi kaget segera melintas di mata Raja Naga Utara saat melihat sulur ini menghilang. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa itu Flame Heavenly di tangan Xiao Yan tampak sedikit berbeda dari apa yang dia lihat saat itu. Xiao Yan mengabaikan Raja Naga Utara. Dia mengendalikan api lotus pemurnian setan dan mengedarkannya sekali di sekitar tubuh Xian. Semua naga transforming darah ki dalam tubuhnya ditelan dan menguap. Baru kemudian dia perlahan mundur telapak tangannya. Wajah Xian memulihkan sedikit warna setelah transforming Dragon Blood Ki dalam tubuhnya tersebar, tapi dia masih tampak sangat lemah. Selain itu, tubuhnya perlahan menyusut di depan mata tertegun Xiao Yan dan Cai Lin. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke penampilan gadis kecil itu sejak saat itu. Aku terlalu lemah. Aku hanya dapat memulihkan dalam bentuk yang menghemat sebagian besar energi. Xian tertawa pahit dan dengan lembut menjelaskan. Haha, penampilan ini jauh lebih lucu. Xiao Yan mengusap kepala kecil Xian dan tertawa, baik Cai Lin dan kamu harus kembali. Serahkan ini kepada aku. Xian sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Aku belum pernah mencoba menggigit lebih banyak daripada yang bisa aku kunyah. Xiao Yan tertawa dan menjawab. Tubuh Xiao Yan mengundurkan diri. Dia secara acak melempar pal musim semi kuning dalam prosesnya, dan telapak tangan energi besar bersiul ke depan. Xiao Yan dengan keras bertabrakan dengan Raja Naga Utara di tengah banyak mata yang cemas. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia menekan darah yang agak bergejolak di dalam tubuhnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia dengan cepat menarik aura ke seluruh tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak anjing laut yang sangat asing. Raja Naga Utara dengan dingin tertawa saat dia menyaksikan Xiao Yan membentuk segel tangan. Setelah aura pemusnahan seperti menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan, tubuhnya menyala api pada saat ini. Api merah muda terbakar habis. Sementara api liar menyebar, tubuhnya menjadi jernih. Itu bahkan mungkin untuk melihat organ internalnya melalui api. Organ-organ internal ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda pada saat ini. Sayap hijau merah di punggung Xiao Yan perlahan bermetamorfosis. Akhirnya, mereka berubah menjadi sepasang sayap merah muda besar. Melihat dari kejauhan,
seolah-olah mereka dibuat oleh kaca transparan, tampak sangat misterius. Tubuh api pemusnahan adalah metode melepaskan energi flame surgawi ke batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari flame surgawi karena flame surgawi terlalu ganas. Meskipun sudah disempurnakan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan flame surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang. Bahkan Xiao Yan tidak berani melakukannya, tapi setelah Yi kecil muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap. Yi kecil dan Xiao Yan terhubung secara mental. Mereka seperti satu. Yi kecil adalah roh dari api surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia bisa membandingkan dengannya dalam hal mengendalikan flame surgawi. Banyak tokoh naga kuno meledak di Pulau Naga setelah Douki berdarah berkumpul. Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam darah naga, menyebabkan tubuhnya tumbuh merah lebih cerah. Di sisi lain dari formasi darah, Cailin terus dengan cepat membuang anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah. Meskipun dia cepat, banyak yang masih meledak menjadi kabut berdarah. Dia merajut alisnya yang halus dan melambaikan tangannya. 10 lampu berwarna 7 meletus dari Her. Hati-hati! Cahaya darah melesat saat Xian memperingatkan Xiao Yan. Raungan kebanggaan Raja Naga Utara bergema di seluruh alam kosong saat dia melihat cahaya darah menembus kehampaan. Xiao Yan menunduk dan dengan cepat mengamati situasinya saat ini. Wajahnya yang seperti kaca merah muda mengungkapkan keracunannya. Dia saat ini adalah api lotus demonik pemurnian. Jika dia memiliki cukup Douki, Xiao Yan bahkan bisa melepaskan kekuatan destruktif dari api ionik pemurnian. Mata semua orang menyaksikan ketika cahaya yang menembus celah kosong dengan cepat melemahkan momen tabrakan. Cahaya darah runtuh hanya dengan sentuhan ketika keduanya melakukan kontak. Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Terhadap serangan liar dan kekerasan Xiao Yan, ekspresi gila mulai melonjak di dalam mata naga darah yang telah bergabung dengan Raja Naga Utara. Dia sudah sendirian. Manik-manik darah baru saja muncul ketika kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak. Dia dengan kejam menembakkan manik itu ke Xiao Yan di depannya. Dokter darah Agon segera mulai runtuh setelah manik darah itu ditembakkan, seolah-olah semua energinya tersisa dengan manik darah. Manik-manik darah bersiul melalui ruang kosong. Mata merah dari Raja Naga Utara menatap tajam pada titik tabrakan. Xiao Yan menampilkan ekspresi tenang bahwa itu Raja Naga Utara yang terkejut mengambil dengan matanya. Raja Naga Utara segera meraung ketika ia melihat manik darah perlahan berputar di atas telapak Xiao Yan. Itu tidak meledak. Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya, rasa dingin masih melonjak darinya. Reputasi dari api iblis Purification adalah sesuatu yang suku Void Dragon kuno kenal dengan mereka meskipun mereka tidak bepergian ke Central Plain selama bertahun-tahun. Syok segera melonjak wajah Raja Naga Utara setelah melihat manik ini membidiknya. Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, manik merah muda bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di manik merah muda karena dengan cepat terbang. Badai energi yang menakutkan liar menyapu terlepas dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar di setengah dari Douki berdarah yang telah memenuhi Pulau Naga di bawah. Apakah dia menang? Para anggota suku Naga Void kuno melebarkan mulut mereka saat mereka menatap badai energi yang menakutkan. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, sukacita liar dengan cepat melonjak di mata mereka. Ceria melambung di langit seperti guntur. Tuan Xiao Yan luar biasa kuat. Dia bahkan bisa memurnikan Douki yang berdarah di Dragon Soul Beat. Para tetua dari Pulau Naga Timur mengungkapkan wajah gembira karena berhasil lolos dari bencana. Xiao Yan mempelajari adegan ini. Alisnya sedikit terangkat. Raja Naga Utara sangat terengah-engah karena matanya yang merah dan merah memotong Xiao Yan dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak pernah mengira akan berakhir dengan luka serius oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan, kamu sebaiknya mengingat ini. Meskipun ia berhasil mempertahankan hidupnya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Mata Raja Naga Utara menjadi dingin setelah Xiao Yan mendekat dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan 10 angka terbang dari Pulau Naga Utara. Ya. Xiao Yan menghela napas lega setelah penghalang ini dihilangkan.
Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi saat sayap api di punggungnya mengepak. Sebuah kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara bersama dengan panik ketika Xiao Yan panas di tumitnya. Itu tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan menerima luka serius pada saat ini, jadi sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Kemarahan Divine Yellow Spring dengan kejam menabrak tubuh Raja Naga Utara. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya yang membengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara merasakan hawa dingin setelah dia dengan paksa menekan rasa sakit yang hebat yang dipancarkan dari jiwanya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendarat di atas kepalanya. "Jangan bunuh aku. Kamu menang, kamu menang. Aku tidak akan peduli tentang hal-hal dari 3 pulau naga besar." Xian bergegas dalam sekejap sementara Xiao Yan memegang mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit saat dia melirik Raja Naga Utara, yang wajahnya masih memiliki penampilan gelap, kejam, dan ganas. Dia menghela nafas lembut. Naga Void kuno telah babak belur setelah bertahun-tahun perselisihan internal. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah meninggalkan suku dalam kekacauan, masalah mengerikan. 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius suku Naga kuno kita telah menderita. Untungnya, pulau-pulau barat dan selatan tidak menderita karena banyak kehilangan. Kali ini, 3 Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan suku untuk bersatu. Xian melirik Pulau Naga di bawah, yang masih diselimuti aura berdarah, saat dia dengan lembut menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, harga kemenangan ini membuat Xian terlalu banyak. Sebagai Kaisar Naga, ia menempatkan kebutuhan suku terlebih dahulu. Terlepas dari apakah itu Naga Pulau Timur atau 3 pulau naga lainnya, setiap orang termasuk suku Naga Void kuno. Ini pada akhirnya adalah awal yang baik. Denganmu, seorang Kaisar Naga menyatukan klan Naga kuno, bukan tidak mungkin bagi suku untuk mendapatkan kembali kemuliaannya. Xiao Yan terdiam sesaat. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha menghiburnya. Dia tahu bahwa itu kekuatan suku Naga Void kuno tidak lagi apa yang telah terjadi di masa lalu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga besar, tapi dia tidak bisa merusak kepercayaan Xian saat ini. Xian dengan lembut menghela nafas. Dia menyadari perbedaan antara suku Naga Void kuno saat ini dan satu di masa lalu. Perlu diketahui bahwa itu suku Naga kuno di puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, tetapi para ahli sukunya telah mati atau telah tersebar. Akan sulit baginya untuk menahannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke puncaknya. Haha, kamu tidak boleh tetap tertekan. Kamu memiliki konstitusi Naga Phoenix yang legendaris. Selama kamu diberi waktu yang cukup, kamu akan dapat melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Pada saat itu, memulihkan suku Naga kuno ke puncaknya tidak akan lagi menjadi kata-kata kosong. Xiao Yan menepuk kepala Xian dan tertawa. Xian tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiao Yan benar. Meskipun situasi sekarang dari suku Naga kuno tidak begitu baik, dia masih memiliki garis keturunan Naga Phoenix yang legendaris. Engah! Xiao Yan melebar mulutnya setelah menarik tatapannya. Sekelompok api merah muda meludah keluar dari mulutnya. Kulit Raja Naga Utara meletus dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api. Helaian darah terus mengalir keluar sebelum menghilang karena suhu tinggi. Xiao Yan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah memoles boneka di masa lalu dan secara alami mengerti bahwa ini adalah proses pengerasan. Setelah disempurnakan oleh Heavenly Flame-nya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih menakutkan. Saat bahwa itu api lotus pemurnian setan benar-benar lenyap, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah yang akrab milik Raja Naga Utara muncul dan tawa jahat yang aneh diikuti. Xiao Yan, terima kasih telah membantu raja ini menyelesaikan perangai ini.